Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, kepada peserta lomba seperjuangan musabaqah tilawatil Quran Pondok Pesantren Misbahul Munir As-Suhaili. Pertama dan yang paling utama, marilah kita tetap memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat serta inayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, di majlis yang penuh barokah ini, dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi yang tak pernah menanam tomat tetapi namanya tetap terhormat, Nabi yang tak pernah menanam jagung tetapi namanya tetap agung, yaitu baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini saya akan bawakan pidato dengan tema orang-orang yang jauh dari pangeran. Hadirin rahimakumullah, orang-orang yang jauh dari pangeran adalah orang-orang yang hatinya keras. Sedangkan penyebab hati keras ada 3. Yang pertama adalah menggunakan dan memakan barang haram. Menggunakan dan memakan barang haram dapat menyebabkan hati menjadi keras. Innal haramal bayyinu, perkara yang haram itu jelas dilarang oleh agama, yang apabila dilakukan akan mendapatkan dosa dan apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Ala wa inna likulli malikin iman wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah, setiap raja pasti memiliki larangan, dan larangan Allah adalah perkara-perkara yang haram. Maka apapun yang menjadi larangan atas dirimu, maka tinggalkanlah dan jauhilah. Yang kedua adalah tidak mendapatkan nasihat selama 3 hari. Tidak mendapatkan nasihat selama 3 hari juga dapat menyebabkan hati menjadi keras. Karena apa? Jika selama 3 hari kita tidak mendapatkan nasihat, maka hati kita akan keras, karena selama 3 hari itu kita tidak makan apa-apa. Seperti halnya jasad kita ini, jika kita tidak memberikan asupan makan ke dalam tubuh kita ini tidak akan berguna, dan akhir-akhirnya kita pasti akan Nah, untuk masalah seperti ini, obatnya adalah alaikum bimujalasatil ulama'i wastimami hukamai. Rasul memerintahkan untuk senantiasa duduk dan mendengarkan nasihat-nasihat para alim ulama. Manfaatnya adalah Allah akan menghidupkan hati manusia yang mati seperti Allah menghidupkan bumi ini dengan air hujan. Yang ketiga adalah syahwat manusia. Syahwat manusia juga dapat menyebabkan hati menjadi keras, seperti nadzuman syifatuz zubat. Fasahwatu nafsi ma'dunubi mujibatani qaswatal qulubi. Syahwat manusia dapat menyebabkan dosa dan menjadikan hati manusia menjadi keras, karena syahwat manusia adalah tempat setan untuk mengendalikan manusia menuju jalan kemaksiatan. Jika sudah seperti ini, maka dengan memperkuat ketaatan dan sholawat, maka insya Allah dapat mengurangi syahwat manusia. Ayo, mari kita bersama-sama lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan iman dan takwa kita akan menjadi kuat, tanpa iman dan takwa kita akan menjadi lemah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wa akhiran ungdur mangkola wala tangdur mangkola. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya takdimi Abi Rohimin Al-Asrar selaku pengasuh Pondok Pesantren Misbahul Munir As-Suhaili. Yang saya takdimi Abi Ahmad Samsul Ghufron selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Misbahul Munir As-Suhaili. Yang saya hormati kepada Dewan Asatid wal Asatidah. Yang saya hormati kepada jajaran kepengurusan OSMIS dan kepada santriwan dan santriwati yang insya Allah dirahmati Allah. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak pernah terbilang, melebihi Dilan dan Mila dalam film tersayang. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada beliau yang kecintaan kepada umatnya tertanam dalam-dalam, meskipun pedang menghujam, matahari di laut karam, namun sayang beliau tak pernah padam. Siapa lagi kalau bukan junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Kurangi Insecure, Banyakin Bersyukur. Insecure memang sedang ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Namun, apa yang menjadi penyebabnya? Perlukah seseorang untuk insecure? Apakah insecure itu wajar? Hingga bagaimana Islam memandangnya? Pada hakikatnya, manusia diciptakan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri. Tidak mungkin Tuhan menciptakan makhluknya penuh dengan kelebihan tanpa ada sedikit pun kekurangan. Tapi, kadang sebagai manusia pasti iri ketika melihat temannya lebih cantik, lebih pintar, dan lebih lain-lainnya. Insecure lumrah terjadi di kalangan anak muda, apalagi di era digital yang hampir semua anak muda menggunakan sosmed untuk sekedar berbagi kegiatan sehari-hari, atau foto ala OOTD lagi liburan dengan memamerkan kecantikan dirinya. Kegiatan ini hal ini justru membuat sebagian anak muda membandingkan dirinya dengan orang tersebut dengan melihat segala kekurangan yang dimiliki. Teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati Allah, menempatkan seseorang sebagai panutan memang bagus, tetapi tidak usah berlebihan dalam memuji seseorang sampai lupa untuk memuji diri sendiri. Ingat, tempatkan semua sesuai dengan porsinya. Islam mengajarkan seluruh umatnya untuk selalu mensyukuri karunia-Nya, tetapi tidak semua orang bisa menerima kekurangan yang mereka miliki. Ada rasa iri dengan kelebihan orang lain, meski sesungguhnya Allah telah memberikan yang terbaik bagi setiap hambanya. Sebagaimana tertera dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dan di ayat yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati Allah, ada banyak penyebab seseorang yang merasa rendah diri. Yang paling sering terjadi ya karena sering bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kegiatan ini lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan setiap hari, tanpa disadari kemudian akan menjadi pribadi yang minder. Tapi siapa sangka di balik keminderan yang kamu irikan itu, di balik kelebihan yang kamu irikan itu, ada kekurangan yang mereka coba tutupi. Penyebab yang kedua, terlalu sering melihat medsos. Medsos adalah ladang yang pas untuk share foto pribadi, juga sebagai personal branding. Melihat seseorang yang cantik, tubuh semampai, kulit putih mulus, kecerdasan yang tidak bisa disepelekan, membuat diri yang sejak awal percaya diri menjadi minder bertambah tak percaya diri. Yang terakhir adalah kata negatif dari orang-orang, baik orang terdekat ataupun jauh sekalipun. Jangan dengarkan mereka yang berbicara negatif tentang diri kita, milik kita, otoritas kita. Jangan biarkan mereka terlalu menilai kita. Sejujurnya, identitasmu tidak
dengan omongan negatif mereka. Kalau mereka berani mengutamakan cantik, kenapa kita tidak berani mengutamakan akhlak yang baik? Kalau mereka berani membaca histori untuk kecantikan, kenapa kita tidak berani membaca Al-Quran untuk kehidupan? Kalau mereka berani jalan-jalan untuk kemaksiatan, kenapa kita tidak berani berhijrah untuk ketaatan? Syukuri apa yang ada, tetap jalani hidup ini, lakukan yang terbaik. Tetap lakukan yang terbaik, tapi jangan pernah merasa diri yang paling baik. Jalan-jalan ke pantai untuk berlibur, jangan lupa membeli bubur. Mari kita kurangi syukur dan kakek-kakek mau bersyukur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat serta inayahnya kita semua dapat berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang tak pernah datang ke Lampung tetapi namanya selalu agung, Nabi yang tak pernah datang ke Purwodadi tetapi namanya selalu abadi, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, yang tak perlu saya sebutkan satu persatu karena memakan banyak waktu, tetapi dirimu selalu ada dalam hatiku. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pondok Pesantren adalah miniatur kehidupan bagi santri. Di pondok, santri dilatih untuk belajar bermasyarakat, bersosial, dan juga berakhlak. Di sini, santri dilatih untuk belajar bermasyarakat, di mana kegiatan pondok pesantren menjadi tolak ukur santri ketika nantinya terjun ke masyarakat. Bila santri aktif dalam kegiatan pondok pesantren, insya Allah ia pun akan aktif dalam kegiatan bermasyarakat. Tetapi jika santri turuan, malesan di pondok pesantren, insya Allah ketika nantinya terjun ke masyarakat, ia pun akan pasif. Jadi ada dia, tidak ada dia, tidak berpengaruh dalam masyarakat. Naudzubillahi min dzalik. Di sini juga santri dilatih untuk belajar bersosial, berinteraksi sesama santri, di mana hubungan sesama santri sangat diutamakan. Sehingga sebelum kita terjun ke masyarakat, kita di sini sudah ditemui berbagai watak dan karakter dari seorang santri yang berbeda-beda. Ada yang nyenengin, ada yang jengkelin, dan ada juga yang ngangenin. Bila bertemu santri putra pasti nyenengin, karena perilaku yang sopan, menawan, dan juga dermawan membuat orang menjadi betah. Betul apa betul? Betul apa betul? Dan jika bertemu santri putri pasti jengkelin, karena perilaku yang nesuan, ngamukan, dan juga nangisan membuat orang menjadi wegah. Betul apa betul? Betul apa betul? Dan jika bertemu saya pasti ngangenin, walaupun perilaku saya jengkelin, tapi saya itu nyenengin. Jadi akan merasakan rindu bila tak bertemu. Ketika santri bisa berinteraksi dengan baik, dengan perilaku seperti tadi, insya Allah saat dia terjun ke masyarakat yang sesungguhnya, maka tidak akan kaget lagi.
Yang terakhir, di sini juga santri dilatih untuk belajar berakhlak, di mana adab asor, tata krama, dan juga kesopanan sangat diutamakan. Sehingga yang tua menghormati yang muda menghargai yang tua, yang sesama saling menghargai setara, yang putra menyayangi dia, dianya cinta saya. Kesimpulannya, jika santri bisa aktif di dalam pondok pesantren, berinteraksi dengan baik, juga berakhlak dengan benar, maka miniatur kehidupan telah berhasil dijalankannya. Sehingga ketika nantinya terjun ke masyarakat yang sesungguhnya, maka kemaslahatan, kemanfaatan, dan juga keberkahan akan ada di tengah-tengah masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya sudah biasa. Buah duku, buah durian, buah rambutan, buah-buahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hijau-hijau daun buah tomat, tinggal di sana lebah menyengat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya taati Abi Rohimin Al-Aswar selaku pengasuh pondok pesantren Misbahul Munir As-Suhaili. Yang saya taatini Abi Ahmad Samsul Kufran selaku ketua yayasan pondok pesantren Misbahul Munir As-Suhaili. Yang saya hormati segenap dewan juri asatid wal asatidah, dan tak lupa kepada santriwan santriwati yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada malam ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat seiring salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Arti Penting Sebuah Persahabatan. Teman-teman rahimahullah, dalam pertemanan kita boleh saja tidak pandang bulu. Mau berteman dengan orang kaya, orang gak punya, orang yang kulitnya putih, orang yang kulitnya hitam, silakan. Tetapi kalau urusan mencari sahabat itu wajib selektif. Karena pepatah bijak mengatakan bahwa persahabatan itu seperti kopi yang tumpah di kemeja putih. Orang-orang bisa melihatnya, tetapi hanya kalianlah yang bisa merasakan kehangatannya. Maka dari itu, kita tidaklah salah memilih dalam pertemanan atau persahabatan, karena dampaknya akan kita rasakan sendiri. Memilih sahabat itu mudah, tetapi kita butuh waktu lama untuk saling memahaminya. Jamaah rahimahullah, untuk mencari sahabat
sahabat atau menjadi seorang sahabat, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Antara lain, yang pertama, tata bahasa. Dengan tata bahasa yang baik, ucapan kita itu pasti akan lebih sering didengar oleh sahabat kita. Dan ada baiknya pula jika kita bisa merubah bahasa sahabat kita yang sebelumnya buruk menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, perbuatan. Kita juga sebaiknya memperhatikan apa yang sering ia lakukan. Kalau kita berteman dengan tukang parfum, maka mungkin saja nanti kita akan terkena bau wanginya. Dan kalau kita berteman dengan tukang racun, maka mungkin suatu saat nanti kita akan terkena racunnya. Maka dari itu, kita juga harus tahu perbuatannya. Dan jangan sampai perbuatan buruknya itu bisa tertular kepada kita. Yang ketiga, kesetiaan. Seperti kata Helen Keller, berjalan dengan seorang sahabat di kegelapan lebih baik berjalan sendirian dalam terang. Maka dari itu, kita tidak membutuhkan teman yang hanya bisa mengantarkan kita sampai ke gerbang pondok saja. Kita butuh sahabat yang setia apapun keadaannya. Mau itu keadaan susah, senang, sedih, bingung, dan lain-lain. Sahabat itu tidak peduli siapa kamu, apa yang kurang darimu, dan mengapa kamu bisa begitu. Dalam persahabatan yang dia kenal hanyalah nata'awanu fi mattafaqna alaih wa ya'duru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Kita membantu dalam masalah yang kita sepakati dan bersikap toleran dalam masalah yang kita perselisihkan. Jamaah rahimahullah, sahabat itu sulit dicari dan lebih sulit lagi melupakannya. Teman akan memberimu senyuman, sahabat akan membuatmu bahagia. Teman akan membicarakan baik buruknya dirimu, sahabat akan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati para dewan juri, dan tak lupa kepada para santriwan santriwati yang insya Allah dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang berkumpul di sini termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan pidato dengan tema peran generasi milenial dalam pembentukan akhlak remaja. Urgensi pendidikan agama Islam dalam pembentukan akhlak generasi milenial sangatlah dibutuhkan, karena pendidikan agama merupakan dasar bagi seseorang untuk melakukan kebaikan serta menjadi tumpuan dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Maka daripada itu, generasi milenial harus terus dibekali pendidikan agama Islam sebagai landasan hidup yang baik untuk masa depannya, agar tidak terbawa arus modernisasi
modernisasi dan globalisasi yang cenderung terbuka dalam hal-hal yang secara naluri dan keagamaan dibatasi. Sehingga pentingnya pendidikan agama Islam sebagai pembatas agar seseorang dapat mencegah diri dari melakukan keburukan dalam hidupnya. Pendidikan agama Islam merupakan dasar bagi generasi yang kuat dalam nilai-nilai spiritual. Di dalam pendidikan agama Islam, seorang akan diajarkan banyak hal khususnya terkait dengan akhlak, moral, dan etika dalam kepribadiannya. Fenomena sebagai generasi milenial saat ini, banyak yang lebih senang belajar agama melalui teknologi sekarang seperti internet yang di dalamnya terdapat media sosial yang mudah diakses dimanapun dan kapanpun, contohnya YouTube, Google, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Taqwallahi wa husnul khuluqi, yang artinya bertakwalah kepada Allah dan berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Termasuk saat generasi milenial ini berada dalam kelas dan berhadapan dengan gurunya, banyak dari mereka yang lebih memperhatikan penjelasan atau memperhatikan handphonenya dibandingkan memperhatikan penjelasan dari gurunya. Tak terkecuali apabila mereka berhadapan dengan orang tuanya di rumah, sebagian generasi milenial banyak yang terlena untuk memainkan telepon genggamnya di saat orang tua berbicara tanpa mempedulikan apa yang disampaikan oleh orang tua kepadanya. Hadirin yang saya hormati, hal demikian tentu memprihatinkan bila terus-menerus dibiarkan, karena akan menjadikan generasi milenial yang apatis dan kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, serta menjadikan seseorang yang kurang memiliki rasa hormat terhadap orang lain, termasuk kepada guru dan orang tuanya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya manusia biasa, tidak lepas dari al-insanu makhluk wa nisyan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi Abina Rahimin Al-Asrar selaku pengasuh Pondok Pesantren Misbahul Munir As-Suhaili. Yang saya takdimi Abi Ahmad Samsul Ufran selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Misbahul Munir As-Suhaili. Yang saya hormati segenap dewan juri beserta panitia perlombaan. Dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati Allah. Segala puji syukur bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad yang telah membawa kita dari zamannya akang-akang naik kuda sampai zamannya akang-akang naik Toyota, dari zamannya yayuk-yayuk makan getuk sampai zamannya yayuk-yayuk main Facebook, dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni adinul Islam. Berdirinya saya di sini bukan ingin berkomedi ataupun bernyanyi seperti Syahrini, tetapi berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Bahaya Menyebar Fitnah. Teman-teman rahimakumullah, apakah kalian tahu apa itu fitnah?
kemudian dituduhkannya kepada orang lain, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat An-Nisa ayat 112. Teman-teman rahimakumullah, apakah kalian pernah mendengar ungkapan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Kalau pernah, itu memang benar, karena terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 191 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal fitnatu asaddu minal qatli, yang artinya fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Mengapa bisa begitu? Karena korban pembunuhan tidak akan merasakan sakitnya lagi setelah ia dibunuh dan meninggal. Sebaliknya, korban fitnah akan tetap merasakan kesengsaraan hidup atas akibat fitnah tersebut. Sesungguhnya balasan untuk tukang penyebar fitnah adalah tidak bisa masuk surga, seperti sabda Rasulullah yang artinya tidak masuk surga bagi orang yang suka menyebar fitnah. Daripada menyebar fitnah, lebih baik kita bersedekah, kawan-kawan, seperti sholawat pantun berikut ini. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Di Arab ada kota Madinah, ada juga kota Mekah. Daripada menyebar fitnah, lebih baik kita bersedekah. Di pesta pasti ada dansa, diiringi dengan biola. Fitnah hanya mendapat dosa, bersedekah dapat pahala. Irfa salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sebuah motor membutuhkan kaki agar bisa mengelilingi alam. Sebelum saya melangkahkan kaki, akan saya akhiri dengan salam. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. With all due respect to Honorable the Director Boarding School, Miss Bahul Munir Aswaili, Mr. Rahimin Al-Asrar, and Mr. Samsul Hufran, Mr. and Miss Jury that I respect, and ladies and gentlemen that I love. May Allah subhanahu wa ta'ala give this salvation and blessing thanks to Allah subhanahu wa ta'ala, because we are still given half a for to be heard. Don't forget salawat and greeting for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who taught the dead people goodness. Thank you for this opportunity. Ladies and gentlemen, first of all, I invite all of to think for good, because the mercy and blessing is given to us that we can stay here to talk in English. Speak contest and this opportunity. I will the my speak with the time is the girl generation is generation with her drag. Ladies and gentlemen, as we know that drag is static, habitat that civil in medical sector generally, we can find drag only in hospital or maybe in Parmoy. But in fact, drag have been propagated every head and what we need to regret. Is drag even the young generation word? Not just evil, but so many teenagers we have been full in red.
That is one of the big problems in Indonesia in this era. That is the meditation of our nation. That's reason why. Because there are so many prophets that have in this story. The future of your young generation here. What will happen if their own future is important? We not imagine how bad is that if your young generation life be dragged in their life. I'm sure that we won't see any break line in throne of our eyes for this country anymore. Okay, thank you for your attention. Good evening and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The honorable jury, Ustazah whom I respect, as well as friend, it is a speech participant I love. First of all, let us say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given His grant and guidance, so that today we can meet and hear face to face in the English speech competition. In the cover right of Santri, they include help without any obstacles. The second is salawat and greeting. Let's salawat and greeting. Let us always refer to our Lord, to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hopeful someday we will get intercession in Yaumil Qiyamah. Amin Allahumma. My motivation on joining it is a speech contest is simple. I want to test my briefer. I want to test my English mastery, and I like the contest like this. May the jury host me, the winner. May the jury host me of the contest, the winner. Winner, juara. Well, ladies and gentlemen, in this occasion, I would like to deliver our. In this occasion, I would like to refer to our Lord, the Prophet. In this occasion, I would like to speak about the role of Santri in the millennial area. Santri are people who study Islamic religious education in Islamic boarding school, usually living in the place until education is complete. Let us song that very famous in the piece. Let's listen in. Suasana di kota santri, asik senangkan hati. Suasana di kota santri, asik senangkan hati. Tiap pagi dan sore hari, muda-mudi berbusana rapi, menyenangi nafsu. Berganti pulang pergi mengaji. Thank you very for your attention. I'm sorry if I have the mistake. Usikum binafsi bitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I repeat again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable the Director Islamic Boarding School, Misbahul Munir As-Suhaili, Abina Rahimin Al-Asrar, and Abi Ahmad Samsul Hufron. And I respect the wise jury. And don't forget my friend who I love.
Discipline is an application regular activities in our daily life, just like how important it is to eat regularly for our body. By eating regularly, our body will easily recognize the schedule when we eat like push. Discipline in carrying out daily activities at the beginning of it may be a bit difficult and heavy. However, if you get used to it become a habit, then everything we left it becomes lighter. For example, for friends, to try to turn on an alarm or reminders. A reminder every day. A reminder every day, but of course yourself. That's not you have to force yourself as hard as you can stay awake and not turn off the alarm. By making a schedule and committing to do everything on time. The induk lale. The induk lale. The induk lale. And everything on time every day. That's not you have to force yourself. And on time, especially time, that's not you have to force yourself. That's you can to stay awake. That's all my short speech about. Hopefully useful, and thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Abi Rohimin Al-Asrar in the big family. The Honorable Juris. First of all, thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who always give blessing and salvation for all of us, so that we can to be had without trouble as well. Secondly, my salawat and salam for our Prophet Muhammad, who always give goodness in the world. Ladies and gentlemen, bullying might seem like a small problem for some people. Most people might not realize that the damage caused by bullying can be so serious. It can be as serious as death in extreme cases. If you think that's bullying serious matter to deal with just because it merely hurts feelings, then I have to tell you that you are completely wrong. This merely hurts your feeling. I can be as serious as France. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sudah kita lanjut peserta yang terakhir dengan dari kafilah putri di atas nama Sherin Amelia Sagi dengan nomor urut 5. Mana pendukung Amelia?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil mu'minin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani yaumiddin. Amma ba'du. The Excellency, the founder of Misbahul Munir As-Suhaili Islamic Boarding School, Abina Rahimin Al-Asrar and his families. The Excellency, the principal of institution Misbahul Munir As-Suhaili Islamic Boarding School, Abina Ahmad Samsul Lufran and his families. The Excellency, all teachers, the respectable to the all committee this event and all students of Islamic Boarding School As-Suhaili, whom be happy. All precious be to Allah the Almighty and most worthy of praise. Peaceful and greeting might be given to the best creator Prophet Muhammad, his family and his friends. Ladies and gentlemen, I'm here to deliver aspects about Muslim women. Islam greatly glorifies women, so women also need to understand that they are highly glorified in Islam. Brother and sister, at present, we have found many Muslim phenomena that keep up with the times. Muslim women want to be hit on social media and the real world. Actually, Muslim women must maintain their honor and not be easily carried away by trends or fashion. So, it is important for Muslim women to try to find out things that could bring closer to Allah Subhanahu wa Ta'ala or even keep them away from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Brother and sister, I'm here not only because of our efforts alone. I'm able to stand here the help of many people who love and genuinely care about us. For that, I thank you. Okay, thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.